Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tika Raundina Putri. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai karakteristik pendidik dalam pendidikan. Nah, adapun pengertian pendidikan yaitu merupakan upaya yang terencana dalam proses pembimbingan dan pembelajaran bagi individu agar berkembang dan tumbuh menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, kreatif, berilmu, sehat, berakhlak, berkarakter mulia. Nah, pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Sikdinas, itu pendidikan nasional itu berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang martabat. Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dalam pasal 3, pendidikan itu tidak pernah lepas dari pendidik. Nah, pendidik itu adalah subjek yang paling penting dalam berlangsungnya pendidikan. Nah, tanpa pendidik bagaimana jadinya pendidikan tersebut? Sebagaimana yang kita kenal bahwa pendidik itu bisa jadi dosen, guru. Nah, dosen dan guru ini pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen atau yang disingkat dengan Undang-Undang UU GD. Nah, kependudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Pendidik itu merupakan peran penting dalam pendidikan sebab secara langsung berupaya mempengaruhi, membina, mengembangkan peserta didik. Pendidik juga dituntut untuk memiliki kemampuan dasar yang diperlukan sebagai pendidik, pembimbing, dan pengajar, dan kemampuan tersebut tercermin pada karakteristik pendidik tersebut. Pendidik dalam perspektif pendidikan Islam. Nah, menurut Ahmad Tafsir tahun 2004, pendidik dalam perspektif pendidikan Islam adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan seluruh potensi peserta didik dengan mengupayakan perkembangan seluruh potensi peserta didik, baik itu potensi afektif, kognitif, maupun psikomotorik secara seimbang sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama. Nah, karakteristik pendidik dalam pendidikan. Karakteristik pendidik itu sangat berpengaruh terhadap peserta didik pada suatu pembelajaran. Nah, karakteristik pendidik itu salah satu komunikator pada peserta didik sehingga akan mempengaruhi peserta didik tersebut, bagaimana dia berkembang atau tidaknya. Nah, dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 Pasal 3 mencangkup mengenai kompetensi dan sertifikasi guru yang secara singkat menjelaskan tentang kompetensi dan karakter yang harus dimiliki oleh seorang pendidik, yaitu yang pertama itu pemahaman wawasan atau landasan pendidikan. Yang kedua, pemahaman terhadap peserta didik. Yang ketiga itu pengembangan kurikulum atau silabus. Yang keempat, perencanaan pembelajaran. Yang kelima itu pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan biologis. Yang keenam, pemanfaatan teknologi pembelajaran. Yang ketujuh, evaluasi hasil belajar. Dan yang kedelapan itu mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Karakteristik pendidik dalam pendidikan. Nah, di dalam buku Mencetak
Asy-Syirbani itu disebutkan 10 karakter yang harus dimiliki pendidik dalam mendidik, yaitu yang pertama ikhlas. Nah, seorang pendidik itu harus ikhlas berdasarkan hanya semata-mata mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua itu bertakwa. Nah, hiasilah diri dengan ketakwaan sehingga bisa mendidik peserta didik itu iman dan Islamnya. Kemudian berilmu. Nah, seorang pendidik juga harus berwawasan tinggi, berilmu. Yang selanjutnya itu bertanggung jawab. Nah, seorang pendidik juga harus bertanggung jawab dalam suatu pembelajarannya untuk mendidik peserta didik. Nah, kemudian sabar dan tabah. Nah, seorang pendidik itu juga harus mempunyai karakteristik sabar dan tabah untuk menghadapi peserta didik maupun dalam proses pembelajaran lainnya. Yang selanjutnya itu lemah dan lembut. Itu tidak kasar. Nah, lemah lembut ini harus dimiliki juga oleh seorang pendidik untuk bisa disenangi oleh peserta didik. Nah, yang selanjutnya itu penyayang. Nah, pendidik juga harus mempunyai rasa sayang kepada peserta didik. Nah, yang selanjutnya itu lunak dan fleksibel. Lunak dan fleksibel. Nah, lunak dan fleksibel ini itu bukan artian semata-mata lemah atau tidak tegas, tapi lunak dan fleksibel di sini diartikan bahwa jangan memberatkan seseorang, jangan memberatkan. Nah, selanjutnya itu tidak mudah marah. Seorang pendidik juga tidak boleh marah, harus bisa mengendalikan emosionalnya. Yang terakhir itu dekat namun berwibawa. Nah, seorang pendidik juga dekat dengan peserta didik, tetapi dia berwibawa sehingga bisa dihormati oleh peserta didik. Karakteristik pendidik dalam pendidikan. Nah, ada 5 kategori karakteristik pendidik dalam Al-Quran. Bagi berikut itu ada karakteristik keimanan. Nah, keimanan itu merupakan fondasi bagi setiap muslim, bagi seorang pendidik juga. Nah, dalam ketakwaan, keimanan ini tercantum dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 197 dan Quran surat Al-Tolak ayat 2-4. Yang selanjutnya itu ada karakteristik moral dan atau akhlak khuluqiyah. Nah, karakteristik moral itu juga harus berperilaku seperti jujur, sidik, penyayang, rahmat, bersahabat, santun, dan lain-lainnya. Nah, itu rendah hati, tidak sombong. Terus sabar itu dalam Quran surat Hud ayat 115 dan Quran surat Al-Furqan ayat 75. Nah, yang selanjutnya itu karakteristik fisik atau jismiyah. Nah, karakteristik fisik ini itu seorang pendidik juga harus dalam bisa gitu bergaya hidup sehat. Nah, rapi, bersih, dipandang baik gitu. Nah, selanjutnya ada karakteristik akal dan spiritual atau al-aqiyah wa al-nafsiyah. Nah, itu diantaranya itu adalah cerdas. Nah, cerdas itu yang menghimpun ya ilmu. Nah, kemudian selanjutnya ada karakteristik profesional atau al-mihnah. Nah, seorang pendidik juga harus mempunyai kompetensi yang akademik yang diwujudkan dalam bentuk
penugasan materi. Nah, yang mempunyai potensi pedagogik yang dengan metode yang caranya tepat, itu juga menjadi kondisi yang bisa meningkatkan keprofesionalitasnya. Nah, selanjutnya itu ada karakter menurut At-Tahiyah Al-Baryashi tahun 1989 yang memberikan batasan tentang karakteristik pendidik, di antaranya yaitu seorang pendidik itu hendak memiliki sifat juhud. Nah, juhud itu melaksanakan tugasnya hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hanya mencari ridhonya. Kemudian, seorang pendidik itu hendaknya bersih fisiknya dari segala macam kotoran dan bersih jiwanya dari macam sifat tercela. Selanjutnya, seorang pendidik itu hendaknya ikhlas dan tidak ria dalam melaksanakan tugasnya. Nah, seorang pendidik juga hendaknya bersikap pemaaf dan memaafkan kesalahan orang lain. Seorang pendidik hendaknya mampu mencintai peserta didiknya. Seorang pendidik hendaknya mempunyai karakter mengetahui karakter peserta didiknya. Nah, ini sangat penting ya untuk kita tahu bagaimana sih karakter peserta didik tersebut yang kita ajarkan nantinya. Nah, yang selanjutnya itu seorang pendidik itu hendaknya menguasai pembelajaran yang diajarkan dengan baik dan profesional. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.